wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah pemirsa sekalian, tidak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat Allah yang luar biasa yang senantiasa tercurah kepada kita semuanya, nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan terbesar adalah nikmat berupa iman dan Islam ini kita jaga sampai nanti kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada minggu lalu kita sudah membahas 7 golongan manusia yang akan mendapatkan pertolongan Allah ketika di hari kiamat, ketika tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sampai yang keempat kita sudah bahas, yaitu yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah ashabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, seorang pemuda yang waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah ar-rajulu qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang pemuda yang hatinya senantiasa tertambat kepada masjid. Dan seorang yang keempat adalah seorang pemuda yang diajak berzina, atau seorang pemuda yang diajak berzina oleh lawan jenisnya yang kaya, yang ganteng, yang cantik, berpengaruh, terkenal, tapi ia bisa menolak dengan mengatakan ini Allah. Yang kelima adalah 2 orang yang saling mencintai, 2 orang yang saling bersahabat, berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu membantu bahu-bahu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk mencari seorang sahabat yang beriman, sahabat yang bertakwa. Jangan sampai kita mencari teman yang hanya akan menjerumuskan kita dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mengajak kita kepada maksiat dan dosa. Itu kita berusaha menghindar dari hal-hal seperti itu. Maka ketika 2 orang yang mereka bersahabat, mereka mencintai, mereka berteman di jalan Allah dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, maka insya Allah nanti dia akan mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat, ketika tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah orang yang ketika malam hari ia berzikir, bertahajud, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menitikkan air matanya. Dia sangat menyesal telah membuat dosa di masa lalu. Dia berbuat kesalahan, kekhilafan di masa lalu, dan dia menyesal tidak akan mengulangi kesalahan dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Itulah kalau ia sudah taubat dan nasuha, taubat yang sangat tinggi, taubat yang mencit kata orang Jawa, maka ia akan termasuk salah satu golongan yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang pada malam harinya sepertiga malam terakhir dia bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, untuk beristighfar kepada Allah, untuk bertafakur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sampai menangis, meneteskan air mata, menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Dan yang ketujuh adalah seorang yang bersedekah, seorang yang berinfak, seorang yang berzakat, dengan gambaran tangan kanannya memberikan, tangan kirinya tidak melihat apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Seorang yang memberikan sedekah betul-betul karena lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari jabatan atau yang lain, tapi benar-benar ia berinfak, bersedekah, berzakat, murni dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang terakhir adalah seorang yang memberikan sedekah, memberikan infak sedekah dengan ibaratnya tangan kanan memberikan, tangan kirinya tidak melihat apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Dia bisa menjaga betul keikhlasannya. Dia betul-betul melaksanakan itu hanya dalam rangka untuk mencari ridha Allah, lillahi ta'ala, bukan untuk mencari nama, dipuji orang, mencari jabatan dan sebagainya. Itulah 7 orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika nanti di yaumil akhir. Semoga kita menjadi salah satu dari 7 golongan itu yang kelak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Dari kami mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.